Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Udin dan teman-temannya bersyukur karena memiliki pakaian. Mereka ingin tahu siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Mari kita belajar bersama mereka. Mari membaca teks berikut dengan teliti. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Nah, kamu sudah membaca teks dari bahan dasar sampai ke pasar. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian? Lengkapi tabel berikut berdasarkan teks. Pembuatan pakaian. Yang pertama adalah petani kapas. Yang dikerjakan adalah menanam kapas di kebun dan menghasilkan kapas. Yang kedua, peternak domba dan sutra. Pekerjaannya adalah memelihara domba dan ulat sutra. Di mana? Di kebun. Yang dihasilkan adalah bulu domba dan kepompong sutra. Kemudian yang ketiga, pemintal. Pekerjaannya memintal kapas di pabrik pemintalan. Menghasilkan benang. Yang keempat, penenun. Pekerjaannya menenun benang. Di mana? Di pabrik kain. Menghasilkan kain. Kemudian yang kelima, tukang jahit. Pekerjaannya menjahit di tempat penjahitan. Yang dihasilkan adalah baju. Amati kembali tabel di atas. Apa yang akan terjadi jika tidak ada orang-orang pada tabel seperti zaman dahulu? Ceritakanlah pendapatmu di depan kelas. Jika tidak ada petani kapas, peternak domba, peternak ulat sutra, pemintal, penenun, dan tukang jahit, tentu kita tidak akan dapat memakai baju seperti yang sedang dipakai sekarang. Nah, amati kembali tabelmu. Berdiskusilah dengan teman di sebelahmu tentang jasa setiap pekerjaan. Sampaikan kesimpulan diskusimu kepada temanmu yang lain. Nah, kamu sudah berdiskusi dengan temanmu. Tuliskan hasil diskusimu pada tempat yang tersedia. Orang-orang yang berjasa membuat pakaian. Setiap pekerjaan yang ada di sekitar kita memiliki peran masing-masing. Petani kapas berperan menanam kapas. Peternak domba dan peternak ulat sutra berperan menghasilkan bulu domba dan kepompong ulat sutra. Pemintal berperan mengubah serat kapas, serat sutra, dan bulu domba menjadi benang. Penenun kain berperan mengubah benang menjadi kain. Tukang jahit berperan mengubah kain menjadi pakaian jadi. Nah, itu hanya sebuah alternatif jawaban ya. Jika kalian punya jawaban sendiri, kalian bisa menuliskannya. Ada banyak jenis pekerjaan di sekitarmu. Ada penjahit, pedagang, abang becak,
guru, dokter, dan lain-lain. Mereka berjasa kepadamu tanpa kamu tahu. Bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Nah, masih ingatkah kamu dengan motif kain kesayangan Ibu Udin? Salah satu motifnya adalah persegi. Ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Gambarlah persegi di atas karton dengan panjang sisi 5 cm. 2. Guntinglah gambarmu dengan rapi. 3. Jiplaklah bangun persegi yang kamu buat di buku latihanmu. 4. Tentukan titik pusatnya. 5. Letakkan karton persegimu tepat di atas gambar persegi yang kamu buat. 6. Cobalah memutar karton persegimu searah jarum jam. 7. Apakah bangun datar tersebut dapat memenuhi garis yang kamu buat dengan tepat? 8. Cobalah putar lagi sampai menempati posisi semula. 9. Berapa kali putaran persegi dapat menempati bingkainya? Apabila diputar 1 kali putaran penuh. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Persegi ABCD. Coba kita putar searah jarum jam supaya dapat memenuhi garis yang kamu buat dengan tepat. Jadi yang pertama, kita putar sehingga B yang sebelumnya berada di pojok kanan atas menjadi berada di pojok kanan bawah. Kemudian kita putar yang kedua, sehingga B yang berada di pojok kanan bawah berada di pojok kiri bawah. Kita putar lagi yang ketiga, sehingga B yang sebelumnya berada di pojok kiri bawah menjadi berada di pojok kiri atas. Kemudian kita putar yang keempat, sehingga B yang sebelumnya berada di pojok kiri atas kembali lagi berada di pojok kanan atas. Jadi untuk menempati posisi semula diputar 4 kali. Nah, perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Kondisi awalnya adalah seperti ini. Kemudian setelah diputar sepertiga putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kondisi awal seperti ini. Setelah diputar 2/3 putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka hasilnya akan seperti ini. Beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Kemudian putaran kurang dari 1 putaran dan memiliki titik pusat. Nah, buatlah percobaan dengan bentuk bangun datar yang lain. Cobalah juga dengan sembarang bangun datar. Lakukan langkah-langkahnya seperti pada halaman sebelumnya. Catatlah hasil percobaanmu pada tabel berikut. Beri tanda centang jika memiliki dan silang jika tidak memiliki. Nah, bangun datar yang pertama misalkan saja persegi panjang. Memiliki simetri putar? Iya ya, jadi kita centang. Banyaknya ada 2. Kemudian yang kedua, segitiga sembarang. Ini tidak memiliki simetri putar, jadi kita silang. Kemudian yang ketiga, layang-layang. Ini juga tidak memiliki simetri putar. Yang keempat, jajar genjang. Memiliki simetri putar? Iya. Banyaknya adalah 2. Kemudian yang kelima, trapesium. Ini tidak memiliki simetri putar ya, jadi kita silang. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.